tahu nanti apa, tapi saya menunjukkan awas iblis minta untuk memancing ngomong. Sebelum dia kau Muhammad kepada saya itu simbolisi. kita mengkelason hari atau bunyi Yesus sifal baik asal kita generasi muda sira dorowan nama pesta Natal di Komino saya sahab maafkan itu akan adenggan lupahan hasil rohani di bata nam manopot hazum turun jalan tetap sepatu kamu dia kalau nabi alani tapi di mata hatta mari ide nunga jepang muse hari pesai.
ayat 10 1 10 taca hama pagati sorry. Aku nii didok jauh memandok si Ahas songono. Pakiyo salat ada di hos yang jauh dibata. Pakiyo siang banua toru, marak siang banua tidak sehari. Jadi ninna si Ahas ma dan odoau mangiro asa unang uujuni jaoba. Jadi tidak sedih saya. Ikut kamu ale dinopat isi David dan kebesa kamu berumur jauh. Doa temataku naik berjalan. Di baheni apalah Tuhan syakiri ma mangaleo sadata dari kamu. Ida ma gabe-gabe masa ada nomor baju dalam tubuh bangsa dan anak dalam iman mama warna iman. Mereka doa situat di doa amanah. Baik hati kotor doa belajar. Jalan ini naikkan. Kita jatuh di bawah dan nanti doa mama belajar. Jalan memilih naikkan. Lalu orang di nari raja di dua raja Hinabiaru mungki ido sahana atau mangido gugu mahita sedebata mengulah warna 40 mona. Ali Tuhan debata saya berhubui memahami mengulah warna 40 kami. Amin. Firman Allah, pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudra. Allah bersabda, terang bercahaya hari pertama di dunia. Pada mulanya belum ada langit, atas dan bawah bercampurlah. Allah bersabda, cakrawala menjadi, itulah hari kedua di dunia. Pada mulanya hidup ada tanah yang menentukan kedalamannya. Allah bersabda, terciptalah darat hari ketiga. Pada mulanya belum ada surya, bulan, dan bintang, dan semuanya. Allah bersabda, terjadilah semua hari keempat di dunia. Jadi, langit, bumi dan isinya, Allah pencipta telah memberkati hari ketujuh di dunia. Amin. Marilah kita dengarkan liturgi yang pertama. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi gemah berani berpecah ke seluruh dunia dan berkata mereka sampai ke ujung bumi. Dia memasang kemah di untuk matahari yang keluar bagaikan penanti laki-laki yang keluar dari kamarnya. Kiranya bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Bunyamulah langit, bunyamulah dunia serta isinya, jika Allah yang menasahkannya, jika Allah yang selatan, jika Allah yang menciptakannya, tahun dan jangka, bersorak-sorai karena
Benci. Aku benci sekali sekarang ini. Aku benci melihat dia. Aku benci melihat mereka. Dan aku benci melihat kamu. Itulah sifat manusia yang sering muncul. Sedikit-sedikit benci. Melihat temannya pintar, dia tetap benci. Melihat temannya cantik, dia juga tetap benci. Melihat temannya disukai orang lain pun dia tetap benci. Tetapi aku senang karena aku adalah sifat yang paling banyak dimiliki manusia. Bukan kamu yang paling banyak diminati manusia. Kamu itu salah. Enak aja kamu bilang dirimu paling hebat. Akulah sifat yang paling banyak dimiliki manusia. Kamu itu hanya dimiliki oleh orang-orang dewasa saja. Tetapi kalau sifat pemarah seperti aku ini, mulai dari anak kecil pun sudah ada. Lihat saja sekarang, anak-anak kalau kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, dia akan marah. Apalagi orang dewasa, dia akan murka terhadap orang tuanya dan dia marah terhadap sesamanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, tahu nggak? Orang tua sudah ada yang tega menganiaya anak-anaknya kalau dia lagi marah. Jadi akulah yang Wah, lihatlah, indah sekali dunia ini. Seperti pohon Natal ini. Lampunya kerla kerti, hiasannya cantik, dan bunga-bunga yang berkembang. Aku juga mengirim udara sebebas-bebasnya. Aku adalah si sukacita. Dunia akan terasa damai, ada setiap orang mampu untuk bersukacita. Tetapi sayangnya banyak orang lupa untuk bersukacita karena keadaan. Ada yang bilang terlalu sibuklah, sembako sehingga orang malas untuk bersukacita. Jangankan bersukacita, tersenyum aja susah, cemburu saja. Ada setiap orang mampu untuk bersyukur berkat Tuhan, maka kita akan lebih mudah punya sukacita. Kalau saja setiap orang bersyukur untuk setiap berkat yang diterimanya, maka Tuhan akan memberkatinya dan memberikan dia rezeki. Memang setiap orang berbeda-beda rezekinya, tetapi bagi Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah rezekinya, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau setiap orang menyadari itu, maka mereka akan selalu bersukacita dan Allah, gak usah muluk-muluk lah, karena di dunia ini sudah jarang yang seperti itu. Kalaupun itu ada, itu hanya pura-pura saja seperti aku ini. Aku kan bisa dipanjangkan, munafik, bukan nabi, kira lain-lain. Lu gila kalau punya muka cantik, mempunyai pekerjaan yang bagus, mempunyai duit yang banyak, mempunyai baju yang cantik, yang pantas dibawakan seperti aku ini. Tapi hatiku siapa yang tahu? Jadi yang ada malah pura-pura baik saja atau alias purba. Jadi di dunia ini si munafiklah yang paling banyak diminati. Kamu berasal dari aku, si pembohong. Coba kalian pikir, sedangkan orang tua saja masih mau berbohong, apalagi anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Iya kan? Pokoknya aku yang paling banyak diminati orang-orang. Bahkan ada kan lagu sekolah minggu yang berjudul Bohong-bohong itu dosa. Kenyataannya apa? Tetap saja kan mereka berbohong. Jadi aku yang paling banyak diminati orang-orang. Pembohong yang Melarang anak-anaknya supaya kelak tidak berperilaku buruk seperti kalian itu. Bahkan banyak orang tua yang rela tidak tidur hanya untuk memikirkan dan menjaga anak-anaknya. Nah, lihat juga guru-guru di sekolah dan di sekolah ini. Mereka selalu sabar mendidik anak didiknya walaupun anak didiknya nakal. Jadi jangan bohong, kamu bohong. Masih ada kok yang sabar. Kau ingat dulu, aku adalah diri aku. Kalian tidak tahu, sekarang lagi galak-galaknya manusia tidak senang melihat orang lain bahagia. Padahal mereka sama sekali tidak dirugikan. Tetapi begitulah, namanya juga iri hati. Stop. Kalian tidak tahu malu. Semua merasa paling hebat. Kalian harus akui diriku, simpen dendam. Lihat saja mereka yang sudah saling bermaafan. Tetapi kalau dendam, tetap saja ada. Malahan ada yang melihat seperti ini. Ya, mereka sudah saling bermaafan. Tetapi kalau dendam, tetap saja ada. Jadi sifat seperti diriku, baik
Aku bisa membuat manusia hancur dan buruk hingga bunuh diri. Lagian tahu kan kalau manusia itu tidak suka dengan kegagalan. Namun kalau ada kegagalan langsung aja bunuh diri. Ada yang bunuh diri karena cinta, ada pekerjaan. Jadi saya paling benar karena berhubungan di dunia ini tidak mempunyai seperti manusia. Jadi saya paling benar. Tidak ada yang bisa kupamerkan kawan. Justru aku merasa gagal untuk memperjuangkan dan memperbanyak sifat kasih. Lihat saja, sudah banyak orang Kristen malu berbuat kasih, padahal ajaran utamanya adalah kasih. Lihatlah mereka malu bertindak kasih, malu diajak orang, pokoknya gimana biar mereka kelihatan alim dan dijauhi banyak orang. Seandainya dunia ini lebih banyak kasih, maka tidak ada lagi air mata, kekerasan, penganiayaan, dan pembunuhan. Padahal Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasihnya kepada manusia. Tetapi mengapa hai manusia semuanya menjadi kacau? Kau berhasil. Meskipun sekarang ini sifat-sifat mereka yang menonjol, tapi lihatlah, sudah banyak manusia kini mulai mengasihi. Lihat saja, gereja-gereja semakin berkembang, para penatua semakin banyak, kunjungan-kunjungan sosial juga sudah semakin digalakkan. Manusia sudah mulai mencoba untuk saling mengerti dan saling mengasihi. Dan memang benar seperti yang dikatakan Yesus, bahwa banyak sekali yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Betul. Setiap orang harus bertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya. Tuhan akan memberi mahkota bagi setiap orang yang layak menerimanya. Hei kalian semua, apakah kalian senang jika dunia ini kacau balau? Ketahuilah, kelak Tuhan akan menghukum kalian dan mencampakkan kalian di dalam api neraka. Apakah itu yang kalian mau? Kami tidak mau dicampakkan dalam api neraka. Katakanlah apa yang harus kami perbuat agar kami selamat. Benarkah kalian mau? Aku sangat senang mendengarnya. Bertobatlah dan kembali kepada Tuhan. Percayalah bahwa ampunan Tuhan pasti selalu ada. Berserahlah kepadanya, karena Ia yang telah lahir di kandang domba, disalibkan dan mati, yang telah naik ke surga, selalu menantikan anak-anaknya kembali. Tinggalkanlah sifat burukmu dan mulailah hidup baru. Hore, dunia akan terasa damai karena kedeman diam di antara kita. Maka aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku rasa bahagia.
Doa dan tangisan manusia telah sampai kepada Tuhan Allah. Pengharapan manusia akan dikabulkan oleh Tuhan Allah jika saja manusia yang berdosa itu mau mengakui dosa dan kesalahannya, lalu melakukan pertobatan dan hidup baru. Maka tiada lagi perhambaan dan perbudakan. Dosa-dosa manusia akan diampuni oleh Tuhan Allah. Keadilan dan damai sejahtera diberikan. Marilah kita dengarkan liturgi yang keempat. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan menuju Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka
untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Bikinlah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratmu dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi tidak usah lagi orang mengajar saudaranya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang jauh dari kebenaran, keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Sebab aku telah mendekatkannya dan pelepasan yang kuberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan pelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan-keadilan orang kejam. Belahlah anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kemeji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain sumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah Bapa di sorga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa-dosa manusia. Ia memberikan penghargaan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita dengarkan liturgi yang kelima. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Telah bersinar, Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 3 sampai 4. Demikian tertulis. Sebab buk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat, si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang yang kekal, Raja damai. Mika 5 ayat 2. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan lalu selebihnya
dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Amin. Dalam ketambahannya terlahir di tempat teramat hina, dikarenakan korban itu datang dari Tuhan Allah. Namun lihatlah, para ahli perbintangan, orang-orang terpelajar dan terpandang dari timur jauh, datang untuk menyembah sang raja. Harta berharga mereka bawa sebagai tanda kehormatan bagi juru selamat dunia. Marilah kita dengarkan liturgi yang ke-6. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kemudian kita pergi dari kota Nazaret, di Galilea Yudea, di kota jauh yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya mendaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika melahirkan isi itu, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibalikkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah berkata. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar di diri mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Mesir, dan Filipi bertanya kepada mereka, "Bila mana binatang itu nampak?" Kemudian yang menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidiki dengan seksama apa yang mengenai anak itu, dan segera sudahlah kamu menemukan dia. Kabarkanlah kepada aku supaya aku mendatangkan menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berkata mereka, "Lihatlah, kami melihat senyum itu mendahului mereka melihat tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat korban itu, sangat bersukacita mereka." Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Yesus di Betlehem maupun adanya Kristus Tuhan sini kami masih tahu orang magiging ibayan do buhay tong kami di Rohata doho di Jauh-jauh Kadang-kadang
suruh anda melihat diri. Walaupun aku itu asal dari sebuah hadiru doa tolong roh kami sani hadiru asal Kristus iman maka hei kamu bagasan guna asa moran kami. Amin.
hidup. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara bala surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, banggakanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Ham berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memudahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberikan keberkasan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan dimuliakan. Perbuatan-perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak diceritakan. Dahsyat Mata Matang yang Mahita. Ali Jehovah di mata Nabi para seroha sumur. Jehovah sangat puji-pujian bro bisa diri-dirinya. Mau lihat orang Nabi di wali Tuhan bisa luhurna para matiopmu di badan di guruna. Di wali Tuhan di hari pason dan mas dirohate. Terdumobi wali Tuhan usung bawa kami tidak untuk melihat ada di Tuhan. Tidak boleh upah tumpah kami Natal Naboso Sirejoluan Ibagasan Lastiroha Jalan Menurut Tuhan di Tuhan Tidak makalason asing rohani Boy kami patumpang kami na tuan-tuan semua dengan Naboso Sirejoluan Atau pos marohan kami di Tuhan Homa atau mga nakot kami na tuan-tuan semua dengan Opalat Sirejoluan Naboso Sirejoluan Tuhan itikyon nangirungan ini kami Tuhan tubuhan na poso sila jaluan asa homa namamamoti masih kesembuhan so nilo ni Tuhan direncana di negara kami dengan patupahon pemilu di bulan 2 tahun ini Tuhan kalau pasangan namin ni Tuhan asa homa namamatuhon perdalalan ni pemilu asa di bulan sedangin ibadah selas Jehovah ngundang ada perbedaan di Tuhan bahwa di Tuhan nama ngaturun sedunia ala ini Tuhan upasan kami matuho asa ditinggal makasih Jehovah kami dina ubah kepahami pemilu atau di Tuhan bisa guna kami adong ibadah selas Jehovah anggomu kami bisa guna anda di Tuhan dengan buat kami saling anak mana netizen kami di Tuhan mata untuk bagus na bibi homa na totong na giri-giri menunggu kami so nilo di Tuhan nanti warga na mula untuk kami bin bagus nami homa na mga kamotin na siya atau ngani Tuhan law nami siya na mahupas ato na mengunjungi tutang ako mahupas ato kami sa Tuhan damai ni dimana seluruh siang salu naroha di mana mengaramoti aja-aja yang pikiran lagi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal Madinah. Lagi adong itu di kali waktu pengalah di Jorman. Kemudian akin
pengalaman itu adong makin mengertiga adong ma narido anak itu pajuro benci si benci halayak ko na pajuro faktor hondi dosa iman naso sabab kijak roha bahasa untuk kijak roha Allah manusia mau ingin serupa dengan dia. Jadi kijak roha adalah faktor manusia hidup banyak di bagasan nasere pun roh atau tutongan di video naik mangkorban roh asam kia jol maipe di bodo masih roha ada saya berita sama terberita lo imam Alexander Agung, Kaisar Alexander Agung Naseret Maroma. Jadi selalu pamerin angka rakyatnya dengan pakaian biasa. Asal kita juga. Mulai pakaian atau pakaian kaisar, bah lalu dia ke rakyat naum bagian. Alai kalau dipakaian pakaian biasa, bah sudah tahu roti banyak masalah. Bisa kilau ibadah pamerin sudi angkat prajuritna tu asrama setiap barak di Bonusiban alai saat ibadah tu sada barak di ibadah malu isi sada prajurit yang lungasan de alai di tangan pistol kata bono ibadah jalan di tangan ada pistol. Jadi cukup marwani kaisar ahan masa tiba-tiba di dapat tiba nama di kamar HP aku disidak karena utang kurang kalau cuci kan jadi udah daftar utang mau daftar bayar juga nabi jadi naik bunuh diri bagaimana saya tahu jadi pak di dalam kuliah di surat bagaimana Mas Leo itu bagaimana pistol terpuluh bagaimana ala itu di utakon di baik siapakah yang mampu membayar utang sebanyak ini putus asa beliau naik bunuh diri Roma Kaisar Alexander di surat Roma itu Kaisar Alexander mampu membayar. Jadi Roma bayo kasungkul naik pulang konon na dobe naik bunuh diri ala jol hujan sama jol ke tanpa utakon yang lebana. Apa itu dari di mana majisi tulisan yang kaisari dalam kata tangani kaisar mampu membayar. Pakai hati tohoro di udah mata. Nasi jadi panganan muna sendiri perlu ditahu lagi setelah ini diperlaku itu dia sisi halo ada apa? Ada yang muna di pasitongan di porhati di dokter taruh muna kamu jalan unang jamaah itu tentang nama si Yesus terpancing alanya tak dia orang yang kata jamaah kau pilih kau dari pasukan orang, mari kita bayar ibadah patiki, seseorang petik, seseorang jago patiki, jamak bilang buina. Kehidupan, tapi kalau barunya lebih halus, kalau palakan itu berdoa barat itu sudah sangat rendahnya karena sangat itu biar yang tahu miskin di situ jadi nah sekarang Yesus diletakkan di sini kayu diletakkan di dalam perumahan luar biasa karena tidak ada tempat
tempat pembinaan ini. Dia lebih berbagai hekau. Suatu kalau besok rumah perlu jadi oh yo ada di situ kita ada di rumah pembinaan ini. Ayo hutan parmahan do, jangan taruh majul kamar di sana jalan. Omah dari sisi kapal jual. Jadi tidak ada tempat. Ikut para nidol bagi bahwa kelahiran Yesus sekarang karena tidak ada tempat bagi dia, itu menggambarkan manusia bahwa di dalam diri manusia itu kalau tidak ada tempat. Kenapa? Ayo nanti dari penghatian benci, harga, iri hati. Kita lakukan tempat. Ayo juga bisa iri hati. Ayo mati harga. Bohong, gak bisa deh. Munafik. Bebelok bisa sibuk belok kamu. Karena tidak ada tempat itu di dalam dirimu, itu gambaran daripada Betlehem yang tidak ada tempat bagi Yesus sehingga dia lahir di kandang domba. Itu menandakan bahwa di dalam diri manusia itu tidak ada tempat karena sudah dipenuhi dengan kebencian, dendam, ya, dipenuhi oleh kesombongan, keangkuhan, sehingga tidak ada tempat bagi tempat Yesus. Jadi ikut alongku dengan Yesus itu bagasan bumi. Asal mulu itu pasang apa mati di matanya di jam, nami mati tano, jauh Yesus ini. Jalo asa tenako nak sejumlah asa nyaman ko ay bulog lang kayo ng nyaman lukat kayo ng nyaman sa hari Roma mo kabikain na kan bulog lang kayo ng nyaman nagsana bulog lang kayo ng sukacita apa lagi dami manitanonin na berarti ada sukacita. Apa bilang kebeli dengan kepada Roha, saya pun Roha. Ano ko bisa na natin dito? Dami manitanonin na ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ano asal mo? Naso sa pagtulong di Portillo, di Boguna, berbisaya dari dia naso mengawal Tuhan. Apa yang main orang bisa koko lima dana yang saya dipakai salon malu wah beno postur hati lima dana ada bagi ido lapatan ni nakal ido lapatan ni temon jangan margine sub temon naik membangun sikap sebagai sahabat berarti ada cita kan ada pernah begini cerita ini benar-benar terjadi. Ada 4 orang mahasiswa yang hamba bagaimana asal dia mulai mengenai sangat dulu. Tapi yang bisa kami ibarahi maksudnya so kalau kasih cuma sangat biasa itu ini tak kasih mudah-mudahan ini saya pasang ini masih mata lewat aja punya sang apa deh lima bangayong guru diba lima bangayong mengajar diba apa yang punya sang nasional kita diajari kita saya tak boleh hati masih berdoa hidup mulu yang karena proses jalan mulu dari bagai saya perohai di gopah Tuhan Yesus ini mereka rumah masuk di balik Yerusalem masih dihalui dan kuda perantau alai punya terlalu Robi banyak di Portillo di bagasan Habubus itu dan di bagasan Lasio di bagasan Ketiga pagi dia berkata kenapa ala huluk lagi colmo asaitan dari Rina sadar saroha saling merangkul dalam kasih. Dia mau merangkul di dalam kasih. Patugo maholong mi holong nasomat patuadah
Holong na sumargot. Saya hulog ko terus dia holong ni halak istri ima holong nakpe. Nakpe sudah judi hakim ko nakpe say acik pakli ko holong. Nakpe say me ko na suhasia dua ko ilo hal isi dan asa Kuhapologi ho asao, kuhapologi ho asao, lima orang berkuasa. Dia sendiri yang Tuhan tak kalau berbuat, dia memberikan hidupnya, memberikan dirinya menjadi kemampuan jalan bayar utang kita. Jadi siapakah yang sanggup membayar utang ini? Hanya Yesus yang mampu membayar utang kita. Karena itu mari kita berlari kepada Yesus yang datang ke Bethlehem sok permahani sama kayak nama saum na pinabunuh Tuhan itu kita pada nusuk mengikuti Yesus asal sulit utang ini sampai dibayar Tuhan dari nama sok makanya mulai mama berasa di baik kata kami berasa di Borneo asal dokter lagi Tuhan berjuangkan iman asal dirahu ni dami asal kita dari Tuhan dikatakan ho gabi sebuah damai di rumah ayo pasahat Tuhan dari Tuhan damai mak kita no damai manang di persaudaraan nami di rumah margo damai manang dito ngayon bagas nami damai mak dinahumayan kami asal dia pada dari Tuhan sunang pagkilalan nami Pasu-pasu subiya Tuhan kumuano. Ama ina subiya kaya nakot ni Tuhan. Akalaw tikina marhasohotan daw nakarokat na siya na naliriya ho. Sa Diyos pamamatangga na doon. Akala sa dapat karejo patulak kapag karejuan. Asa daw liguro na siya. Akala ni parsikulaan. Liyaw kapistara na Tuhan. Asa parhasi. Agka keluarga nasa taruni lumilidagdan. Alat holo parbilu murtian liyaw may ato kay Tuhan iman na nagpasahan mo Tuhan dan nasakwi mabualas na roga pasu-pasu ng bagasan bulan pasahan kami mapumano tuho bahay mapumano di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan dewatama ko. Isokak ko Tuhan dewatama ko hina tuho jalan si maruhanan di daho. Dilopak ko Tuhan dewatama ko hina tuho jalan di pasaw ko manamena tutor. Masih cara mereka siap bergerak.
gitu. Kan itu ah.
dia henti-henti dia menanti. Datanglah padanya selagi masih diberi waktu. Sedang galau, pada siapa mengadu? Bulan madu bulan populasi bulan dulu dalam kaya. Iyo, kalau sakit kamu udah tuhina dong. Roh, aku berani hati. Iyo, baca. Tuhina. Luar biasa dong, kenapa bisa sudah luar biasa. Gimana? Terus sudah ala ibe kan, ini orang nabo sudah be, oh ibe. Nabo be, nabo yang kalau tak ibe dong iba, kalau tak rumah iba, sudah doa undangan. Sudah mulai MC.
Radio Asia. Untuk kita pasok mulai setahun nang lewat saya dari nang lewat satu hari nanero satu tahun depan masih mah Tuhan kita semua siang kami perwakilan dan Tuhan di Sirajoluan siang hubungan arisan Sirajoluan Tondo dilihat kamu itu percaya Tuhan semua mewakili dan Tuhan siang Sirajoluan sekitar nanti awak di Bateno serta dia mengiba dia membordiba nakila bordiba semua ini dia muat karena musuh di Sirajoluan mulai waktu itu dia mula akan aboso mudah-mudahan di tahun-tahun debat tu lebih besar kan mula semua dia hargai kamu tu udah mula nah ada di Bateno udah kalau jangan cuma ini apapun kerjaan orang tua di Sirajoluan kalian harus ikut adil kalian harus adil tidak bisa soalnya sendiri aman lo tau kita au margaran bela doa mungkin tak boleh dipikir aku doa mungkin amu margaran bela seterondo saya simar mana itu tidak saya belum selesai membuat tahun buat bungo atau hiburan saya sirman itu kan
Karawang Cianjur, mau matulah tak newara. Baik pun heboh do talai tangmu. Ade pos orang muda. Orang sedang kami satu narok di bawah nabalah di Borneo. Pertulu sehari lama ada pada pelatih orang pendidikan bahasa. Di salah orang kasih nirwana. Bila ditahan pasar dan nasihatun boleh dapat pemudi banget Borneo. Iman dan nakal mengaruhi acara undangan siang Sirajawan ayo terus. Kami siang terus dengan Natal Tuhan Kebaran mengucapkan selamat hari Natal Ratu Bumuan Sirajawan mau lihat pesta hari raya Tugu Budi Pertiwi di Masjid Puan Naposo Sirajawa. Kami siap keluarga besar Naposo Toba Silamona mengucapkan selamat hari raya Madu Naposo Toba Naposo Sirajawa. Sotik bisa sama napasi ngotot, yang dulu sebut kami mengulangan lotong di gereja. Harap tutur bahwa kami asal dia tutup perintah mengenai peringatan kami mulai.
Ibu Mani Siradoluan namun mengundang kami. Jadi doa kemar sama tanda pas sama dokon. Hau gagalan na pada kita di Zakius. Mana tudi kita mengalahkan kita tomba dari waktu Tuhan Yesus. Jadi laporan mata-mata orang ini masyarakat golongan tumpen non berarti pada do anggota DT tetap masih golongan. Jadi mau latih yang kuda, oleh kami mau latih.